Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hikmatullah SHI MSY selaku dosen pengampuh ulumul Quran, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Juga sholawat berdendang salam kita bingkiskan kepada baginda kita, yaitu Habibana Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman seperjuangan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai asbab an-nuzul dan nuzulul Quran dalam metode memahami makna Al-Quran. Saya selaku moderator akan memandu berjalannya acara diskusi, yang mana materi yang pertama yaitu memaknai nuzulul Quran. Lafaz nuzul secara bahasa berarti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata kerjanya adalah najala, yang artinya dia telah turun atau dia menjadi tatamu. Pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap. Peristiwa nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hiro tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam sebuah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Al-Quran hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan, yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Materi yang kedua yaitu tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahap-tahap turunnya Al-Quran ialah tertib dari fase-fase disampaikan kitab-kitab suci Al-Quran, mulai dari sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya, sebab kitab suci ini kebanyakan diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan kemujizatannya. Di samping itu, penyampaian kitab suci tersebut sangat luar biasa yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Tahap-tahap diturunkannya Al-Quran ada 3 fase atau tahapan, seperti yang akan dijelaskan berikut dengan dalil cara turun dan hikmahnya. Yang pertama, tahap pertama. Tahapan pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfud, yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Dalil yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu ditempatkan di Lauhul Mahfud itu adalah keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfud. Tetapi mengenai sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfud,
dan bagaimana caranya adalah merupakan hal-hal gaib. Tidak ada yang mampu mengetahuinya selain Allah. Tahapan kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran terhadap kedua ini, baik dari ayat Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Quran Hadis Ad-Duha ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hakiki dan yang batil. Tahapan ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW, maupun dari baik tabir. Dalil Al-Qur'annya sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 99, Walaqad anzalna ilaikal ayatum bayyinah wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat jelas kepadamu Muhammad, dan tidak ada mengingkarinya selain orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 7 yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari tawilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, sesungguhnya dari sisi Tuhan kami tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194 yang artinya, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril kepada hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Yang ketiga, bukti sejarah tentang turunnya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran adalah sumber tujuan paling utama dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Al-Quran adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia untuk memecahkan problem sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, Al-Quran secara kategoris dan tematik dihadirkan untuk menjawab berbagai problem aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Karena itu, masuk akal jika para mufasir sepakat bahwa proses penurunan Al-Quran ke muka bumi dilakukan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur atau gradual, tidak sekaligus, disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks masalah yang dihadapi manusia. Graduasi penurunan Al-Quran menunjukkan tingkat kearifan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membuktikan bahwa pewahyuan total pada satu waktu adalah sesuatu yang dikatakan mustahil, karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang doif atau lemah. Hal ini membuktikan
dalam kajian asbab an-nuzul ada waktu-waktu tertentu yang menyertainya. Yang keempat, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus satu kitab, tetapi secara berangsur-angsur, surat per surat dan ayat per ayat. Sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu yang Allah kehendaki itu mengandung hikmah dan memiliki tujuan. Demikian pula dengan proses turunnya Al-Quran secara bertahap. Di antara hikmah atau tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Yang ketiga, supaya mudah dihafal dan dipahami. Yang keempat, supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Quran dan giat mengamalkannya. Yang kelima, mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum.